Halo guys, hari ini aku nggak banyak acara sih, cuma nugas-nugas dan aku nggak ada kelas selain ada guest lecture. Hari ini ada profesor dari US kalau nggak salah, dia dari UN gitu dan dia bakal datang buat kasih kita guest lecture. Tapi sebelum itu aku mau ambil paket guys, jadi gara-gara ini box paketnya itu lagi rusak, jadi kayak barang kita ditaruh gitu loh di random dan aku nggak dapet kode, jadi aku bingung. Sekarang aku harus cari di antara box ini. Gimana caranya ya guys? Guys, baik banget. Jadi aku tadi udah minta tolong resepsion karena aku nggak ngerti tadi carinya gimana. Terus sampai resepsionis disuruh cari sendiri di belakang situ lah. Terus sampai di situ aku udah ketemu kayak dia kurir gitu deh. Terus kurirnya kayak bantuin. Guys, autumnnya udah lewat, jadi daun kuningnya semuanya udah rontok. So sad guys, karena autumnnya tuh beneran cuman kayak seminggu, enggak seminggu, 2 mingguan lah. 2 mingguan doang kayak daunnya fully kuning gitu. After that, botak guys. Sekarang di Beijing udah 4 derajat. Hari ini kayaknya bakal lebih mending. Jadi nanti pas siang-siang bakal lebih anget, tapi nggak juga 10 derajat. Tapi sebenarnya yang bikin gak enak itu anginnya juga sih guys. Kayak dimana-mana tuh anginnya yang bikin dingin menusuk. Ini ada matahari gini nih paling mantep nih guys. Untuk mempercepat durasi transportasi, aku mau sewa sepeda dulu guys. Sewa yang gratis nih. Let's go. Sebenarnya kurang ideal naik sepeda di musim sekarang ini karena sudah super dingin. Jadi kayak harus bungkus. Semuanya dibungkus, kepala, tangan, muka kalau bisa. Soalnya aku kayak hari ini agak sotoy. Kayak aku merasa kayaknya sih nggak terlalu dingin ya hari ini. Dan kebetulan aku juga nggak bakal keluar kampus, jadi harusnya kayak agak lumayan aman ya. The fact that paling aku hanya harus bergelut dengan angin-angin di dalam kampus. Ini kemarin semua kuning guys. Ini ada sisa-sisa kejayaan. Udah rontok. Mari kita ke Yan'an Coffee. Ini kafenya kayak underground gitu guys. Jadinya lebih anget, fun fact. Guys, gue udah nugas-nugas sedikit belajar karena minggu ini gue ada ujian Mandarin. Sekarang saatnya lunch break. Aku sengaja mau cari kantin yang agak jauh biar kita kayak jalan-jalan dikit ya. Karena penat guys, penat. Enggak lah. Tapi karena cuacanya juga lagi enak banget, jadi it's good to be outdoor guys. Ini tempat lunch aku hari ini. Ini kantin 1 namanya.
要那个白菜。别的呢？这个是吧？对，这一鸡，这个啊？对这个是吧？米饭米饭一两。一。来，后边你好，你好要这个。这个是猪肉的对吧？猪肉的啊，你给我打包2块。 Jadi ini makanan aku guys, ada kayak ayam goreng sama sayur, ini enak banget. Sama aku pesan kayak semacam Korea punya chon, ini kayak bakwan, semoga enak. Aku belum pernah coba yang ini. Jujur guys, gue tuh lumayan amazed sama AI kasir yang di kantin itu, karena mereka tuh cepet banget, terus mereka harus hafal harganya semua, karena daging sama sayur tuh harganya pasti beda, dan mereka harus kali-kali tambah gitu, tergantung kita ngambil berapa. Terus mereka cepet banget, jadinya kayak walaupun kantinnya ini cuma buka kayak 1,5 jam apa 2 jam gitu, di misalnya jam 11.30 sampai jam 1, tapi semua orang tuh terlayani dengan cepat, jadi kita tuh nggak bakal kayak nunggu terlalu lama, kayak paling nunggu makanan tuh paling lama 10-15 menit gitu, tapi pasti sisanya tuh cepet banget, langsung satset. Di sini tuh karena jamnya sangat diatur, jam makan siang itu rata-rata kantin tuh ada jam makan siang, jadi di luar jam makan siang atau jam makan malam itu nggak buka gitu misalnya, atau nggak jam makan breakfast, lunch, dinner. Kalau kita nggak makan di jam itu, kita belum tentu bisa makan lagi di jam lainnya karena kantinnya tutup, kecuali kita sengaja ke satu kantin yang buka terus harian tapi makanannya yang nggak terlalu banyak optionnya, sama kayak kadang nggak fresh, jadinya kita sangat dianjurkan untuk makan di jam yang benar. Tapi selain itu kayak jam kelasnya mereka tuh juga pasti ada jeda, jadi kayak biasanya jam 12 tuh mereka nggak bakal ada kelas semua peta, jadi kayak emang udah di schedule lagi gitu guys. Jam makan malam juga biasanya jam 6 atau 5.50 sampai jam 6.40 tuh orang nggak ada kelas, karena pasti semuanya orang dianjurkan untuk makan gitu guys. Aku sudah selesai makan guys, tapi aku mau cari jalan lain untuk balik ke cafe karena sekalian muter-muter ya. Coba ini guys, masih ada sisa daun-daun autumn ini guys. Ini enak banget, kayak empuk gitu guys. Jujur kalau ada matahari dingin gini tuh enak banget guys, kayak warmer, tapi kayak warmernya maknyus langsung kena. Aku mau ambil 1 daun maple buat kenang-kenangan. Mari kita cari daun yang bagus. Ini masih lumayan bersih ya guys, bolehlah. Nongkrong dulu apa kita nih? Ada kursi begini nih kira-kira. Ya udah rontok semuanya guys. Bisa makan di luar situ juga guys. Halo guys, jadi gila, kalau lagi jam kelas tuh beneran sepi banget guys, nggak ada 1 orang pun. Jadi sekarang aku mau ke event sekolah aku, jadi school aku, departemen aku ada event kayak dia undang guest lecture gitu dari uni luar negeri, negara lain maksudnya. Ini namanya University Macquarie University.
Terus dia bakal kayak ngomong tentang kayaknya UN staffing system, which is interesting. Tapi biasanya di acara kayak gini serunya bisa kenal orang baru, dan biasanya insightful banget sih. Kayak kontennya bukan hal yang kamu bakal pelajarin di kelas mungkin, tapi lebih kayak side knowledge gitu. Buset guys, kayak kita lihat bisa-bisanya ada orang nge-gym di cuaca begini guys. Oh my gosh. Ya basically kita belum tentu bakal pelajarin ini di dalam kelas, jadi ikutin guest lecture kayak gini tuh dingin banget anginnya. Intinya ikutin acara kayak gini tuh kayak aduh gak bisa ngomong gua guys. Iya, jadi kembali lagi ikutin acara kayak gini ya bisa dapat insight tambahan aja. Kalau apalagi khususnya kalau guest lecture-nya itu background-nya dari kayak field kita gitu, kayak dari field of study-nya kita atau interest-nya kita. Mungkin aja kita kan suatu hari mau kerja di mana mereka bekerja gitu. Jadinya menarik guys buat tahu kayak isi dalamnya tentang bekerja di dalam UN misalnya gitu dari perspektif tertentu. Ada matahari enak banget guys, asli. Pohonnya pendek banget guys. Weh, tetep aja nggak kena, nggak kesentuh pala gue. Ada yang lagi main tenis juga tuh guys. Gila, kayaknya enak deh. Pas banget ada matahari gitu, jadinya pasti mereka nggak kedinginan walaupun mereka kayak pakai tipis doang. Ini dia guys, gedung departemen aku. Do you get a second appointment unless something egregiously has occurred? Hai guys, jadinya kita udah selesai seminarnya, dan seru sekali karena kita tadi ngomongin tentang UN staffing system gitu. Ya, singkatnya menarik dan insightful, dan kayak lu nggak bakal pelajarin di dalam kelas. Tapi gue sangat saranin buat kalian yang masih S1, S2, or whatever, pokoknya join aja sih kalau ada acara random kayak gini, karena it's a very good place to network. Walaupun gue sendiri juga belum yakin dan belum sangat-sangat merasakan, tapi gue jamin di event-event kayak ini tuh kalian baru bisa ngomong langsung sama orang yang kayak actually di dalam badan itu. Dan biasanya menurut gue bergunanya itu dalam hal menginspirasinya sih. Jadi kayak boleh dicoba guys. Aduh, sore hari di Peita sungguh romantis guys. Sekarang kayaknya gue mau ke library karena gue mau pinjam buku buat nulis tesis. Dan mari kita lihat, karena gue belum pernah pinjam buku di perpus Peita, dan terakhir kali gue kayak buka websitenya aja full Chinese, jadi agak challenging, tapi mari kita coba. Ini tampak samping perpus Peita ya guys. Itu ada kelas, gedung kelas, sepeda-sepeda. Tampak depan, gila sepi banget. Ini sepi banget guys namanya, karena semua orang lagi di dalam kelas atau nggak di dalam perpus belajar dengan sangat tenang. Tuh, Shukuan Huang ini perpustakaan menyambutmu. Oke deh, kita masukkan Face ID guys. Jadi perpus
Di PT tuh super panas guys, kayak heaternya tuh kenceng banget dan sepi banget. Buku yang aku mau di lantai 1, jadi kita ke lantai 1 dulu. Guys, gue merasa super dumb karena gue nggak ngerti gimana cara sistem perpus di sini tuh bekerja ya guys. Intinya kayak kita tuh harusnya book dulu bukunya. By the way, look at this view guys. Intinya kayak kita tuh harus book dulu bukunya di website, terus nanti kita tuh nggak usah cari-cari, kita tuh langsung nanti tinggal scan di kayak locker gitu loh. Basically sistemnya agak mirip GoFood-nya Cina. Sistemnya agak mirip GoFood Cina. Jadi bukunya dimasukin ke locker, nanti kita ambil sendiri, terus tinggal scan QR code ambil. Ya gitulah. Halo guys, sekarang aku lagi mau OTW ke kantin, tapi aku bakal ketemu teman aku di tengah jalan buat pergi bareng ke kantin. Dan sekarang udah jam 6, jadi udah malam guys. Rasanya malam ini cuacanya high-how karena masih cuma 8 derajat dan kebetulan nggak ada angin. Kayak kemarin-kemarin sempat 4 derajat pas malam, bahkan 1. Jadi ini udah not bad banget. Yes. Should I put something? Ew. Ew. It's okay. I guess. Oh, I just need my cat. Ini salah satu kantin paling gede gitu guys. Ada 4 lantai. Jadi yang di kantin ini tuh kayak ada makanan dari berbagai daerah di Cina guys. Tapi hari ini aku memilih makanan dari daerah Qingnan. Friends? Okay. No. Okay, so Juliet, what do you get tonight? So I took some mifan. This is Mifan. rice. I think this is chicken. And I don't really know what it is to be honest. So I'm going to try. Okay. But I think it's tofu. Oh, yeah, it looks like Yeah, tofu. yeah. This is very Chinese style. And you, what did you take, Janika? This is, I think, chicken, and there's an egg and red rice. Actually, this is so healthy. I didn't expect that it's gonna be like the healthy rice, but Yeah. Bon appetit. bon appetit. Hai guys, jadi kita udah selesai makan. Sekarang gua mau pergi beli buah. Jadi di kantin yang atas tuh buahnya kayak lebih banyak gitu guys. Jadi kita mau ke atas. This is Ju. How is the correct pronunciation in French? Juliette. Juliette. She's Français to habit and Paris. Exactly. Very good pronunciation. Merci beaucoup. Let's do a Q&A session with Parisien. So, comment ça va? Comment ça va? Bien. Et toi? Bien. Très bien. The end of the story. English now. Okay. What was your favorite part of the day? Eating with me? Yes, having dinner with you is my favorite part of the day. No, it's the gossip part. Oh. The tea is always the best part. This is always the best one. And you, what's the best part of your day? Going to the coffee with the others. Not with me.
No, I'm joking. Eating with you as usual. I was very sad first because Jenica was like, "Oh, I don't have time today to go with you and join you." So I was like, "No, I'm not going to stay you today." But now everything is better. Everything is better after we meet each other. We always like hang out in cafe together to study and to hari ini hari yang cukup produktif dan banyak kegiatan. Walaupun semuanya di dalam kampus, sebenarnya nggak gitu banyak sih ya guys. Setelah dipikir-pikir, I don't even have any courses to attend. I just have guest lecture today. Tapi overall hari ini gue lumayan produktif, I would say, dan mengerjakan kewajiban dengan cukup baik ya rasanya. Cuman tentunya masih banyak yang harus lagi dicapai dan dikerjakan. I'm arriving in my dorm really soon. But thank you guys so much for watching. And thank you guys so much for spending a few minutes with me, with my whole day. I don't know if that makes sense. Hope you guys did enjoy the video today, and thank you guys so much for watching.